Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fira Latifa dari Prodi Akuntansi dengan NIM 290222520. Mata kuliah pengantar ekonomi makro, dosen pengampu yaitu Pak Hendra Permadi STMM. Saya akan menjelaskan tugas UAS yaitu dengan pertemuan ke-13 penawaran uang dan kegiatan ekonomi negara. Penawaran uang dan kegiatan ekonomi negara, analisis-analisis yang menjelaskan tentang perhubungan di antara penawaran uang dengan tingkat harga dan kegiatan ekonomi negara dinamakan teori keuangan. Dengan demikian, pada hakikatnya bab ini akan membicarakan dua hal berikut. Yang pertama yaitu teori-teori keuangan yang utama yaitu teori kuantitas, teori sisa tunai yang dikemukakan ahli ekonomi klasik dan teori keuangan Keynes. Yang kedua, kebijakan moneter yaitu langkah-langkah pemerintah atau melalui bank sentral untuk mengendalikan kegiatan ekonomi negara dan harga-harga dengan cara mengendalikan perubahan-perubahan dalam penawaran uang dan tingkat bunga. Penawaran uang dan harga pandangan klasik, ahli-ahli ekonomi sebelum Keynes, terutama ahli-ahli ekonomi klasik, menumpulkan analisis mereka kepada efek dari perubahan-perubahan penawaran uang terhadap tingkat harga. Teori keuangan ini boleh dibedakan dalam dua bentuk, yaitu teori kuantitas atau quantity theory of money dan teori sisa tunai atau cash balance theory. Pandangan pokok teori tersebut adalah sama, yaitu perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan yang sama presentasinya dengan tingkat harga. Kenaikan penawaran uang akan menaikkan harga pada tingkat yang sama dan penurunan penawaran uang akan menurunkan harga juga pada tingkat yang sama. Persamaan pertukaran, teori kuantitas uang biasanya diterangkan dengan menggunakan persamaan pertukaran. Persamaan tersebut dinyatakan sebagai berikut, yaitu rumusnya MV sama dengan PT, di mana M adalah penawar uang, V adalah laju peredaran uang, P adalah tingkat harga, dan T adalah jumlah barang-barang dan jasa yang diperjualbelikan dalam perekonomian. Teori kuantitas uang ada kalanya dinyatakan dengan menggunakan persamaan berikut dengan rumus yaitu FY sama dengan Y, di mana M adalah penawar uang, VY adalah laju peredaran uang yang dibelanjakan untuk membeli barang-barang jadi saja, dan Y adalah pendapatan nasional. Nilai Y adalah sama dengan tingkat harga dikalikan dengan jumlah barang-barang jadi yang diperjualbelikan. Dengan demikian, Y adalah lebih kecil dari PT. Sebagai akibat dari keadaan ini, maka VY adalah lebih kecil dari V. Teori kuantitas uang, pandangan dari teori kuantitas uang dapat diringkaskan sebagai berikut. Perubahan dalam penawar uang akan menimbulkan perubahan yang sama tingkatnya terhadap harga-harga, dan perubahan kedua variabel tersebut adalah ke arah yang sama. Asumsi dan pandangan teori kuantitas uang yang dikemukakan oleh Irving Fisher, seorang ahli ekonomi Amerika yang tergolong dalam golongan ahli-ahli ekonomi klasik. Pandangan teori kuantitas didasarkan kepada dua asumsi berikut, yaitu yang pertama, laju peredaran uang atau V adalah tetap. Yang kedua, kesempatan kerja penuh selalu tercapai dalam ekonomi. Sebagai implikasi dari kedua asumsi di atas, maka menurut persamaan MV sama dengan PT, apabila M berubah, maka Y hanya akan mengubah nilai P pada tingkat yang sama dengan perubahan M. Contoh angka, untuk lebih memahami pandangan teori kuantitas, dalam uraian berikut teori tersebut diterangkan dengan menggunakan satu contoh angka. Misalkan dalam suatu perekonomian T sama dengan 500, menaruh uang 200, dan laju peredaran uang adalah 5. Berdasarkan kepada teori kuantitas, tingkat harga adalah 2, yaitu Rp2, yaitu seperti yang ditunjukkan dalam perhitungan berikut. MV sama dengan PT, 200 dikali 5 sama dengan 500P, P-nya itu menjadi jumlahnya 2. Apakah akan terjadi kepada tingkat harga apabila penawaran uang meningkat sebanyak 25%, yaitu dari 200 menjadi 250. Dengan menggunakan persamaan teori kuantitas, akan dapat dilihat bahwa tingkat harga akan mengalami kenaikan sebanyak 25%, yaitu dari Rp2 menjadi Rp2.50.000. MV sama dengan PT, 250 dikali 5 sama dengan 500P. 500P, P-nya yaitu 2,5.
Teori sisa tunai, beberapa tahun sebelum Irving Fisher mengembangkan teori kuantitas, seorang ahli ekonomi Inggris yaitu Alfred Marshall dari Cambridge mengembangkan teori sisa tunai. Teori ini juga menerangkan sifat hubungan di antara penawar uang dan tingkat harga. Teori sisa tunai mempunyai pandangan yang sama dengan teori kuantitas uang. Teori sisa tunai diterangkan dengan menggunakan persamaan berikut. Rumusnya yaitu M sama dengan KPT, di mana M, P, dan T mempunyai arti yang sama dengan M, P, dan T dalam persamaan MV sama dengan PT. Kritik-kritik terhadap teori kuantitas uang yaitu ada 5. Yang pertama yaitu pemisahan bahwa T adalah tetap kurang tepat. Yang kedua yaitu laju peredaran uang tidak selalu tetap dalam jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga yaitu perhubungan di antara penawar uang dan harga adalah lebih rumit dari yang diterangkan oleh teori kuantitas. Yang keempat yaitu teori kuantitas hanya memperhatikan fungsi uang sebagai alat untuk melancarkan kegiatan tukar-menukar dan transaksi dengan menggunakan uang. Yang kelima yaitu teori kuantitas kuantitas mengabaikan efek perubahan penawar uang terhadap suku bunga. Teori keuangan Keynes terutama menerangkan 3 hal yaitu yang pertama tujuan-tujuan masyarakat untuk meminta atau menggunakan uang. Yang kedua faktor-faktor yang menentukan tingkat bunga. Yang ketiga efek perubahan penawar uang terhadap kegiatan ekonomi negara. Dalam hal 3, Keynes juga menjelaskan masalah yang akan dihadapi apabila dalam perekonomian wujud keadaan yang dinamakan perangkap kecairan. Hal yang pertama dan kedua akan diterangkan dalam bagian ini, sedangkan hal yang ketiga diterangkan dalam bagian berikut. Di dalam analisis Keynes, masyarakat meminta atau memegang uang untuk 3 tujuan. Yang pertama, permintaan uang untuk transaksi. Yang kedua, permintaan uang untuk berjaga-jaga. Yang ketiga, permintaan uang untuk spekulasi. Permintaan uang dalam grafik yang diartikan dengan permintaan uang adalah jumlah uang yang diminta oleh masyarakat untuk ketiga-tiga tujuan meminta uang, yaitu tujuan transaksi, tujuan berjaga, dan tujuan spekulasi. Yaitu gambarnya berikut dari lampir. Permintaan dan penawar uang dan suku bunga. Menurut ahli-ahli ekonomi klasik, suku bunga ditentukan oleh penawaran tabungan dan permintaan dana atau fund untuk investasi. Pandangan ini sangat berbeda dengan pandangan Keynes. Dalam teori Keynes, suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Berikut gambarnya permintaan uang, penawar uang, dan suku bunga. Mekanisme transmisi teori Keynes tidak menunjukkan bagaimana perubahan penawar uang akan mempengaruhi tingkat harga. Efek perubahan penawar uang terhadap kegiatan ekonomi negara dapat dibedakan kepada 3 tahap berikut. Yang pertama yaitu perubahan dalam penawar uang akan menimbulkan perubahan terhadap suku bunga. Yang kedua selanjutnya perubahan suku bunga akan mengubah jumlah investasi. Yang ketiga yaitu perubahan investasi mengubah pengeluaran dan akhirnya pendapatan nasional. Rangkaian peristiwa-peristiwa yang dinyatakan di atas dinamakan mekanisme transmisi atau transmission mechanics, yaitu suatu rangkaian peristiwa yang menggambarkan efek perubahan penawar uang terhadap kegiatan ekonomi negara. Perangkap likuiditas adalah suatu keadaan di mana suku bunga dalam perekonomian mencapai tingkat yang sangat rendah dan menyebabkan permintaan uang untuk tujuan spekulasi menjadi elastis sempurna. Berikut gambarnya perangkap likuiditas. Kebijakan moneter dan kegiatan ekonomi. Kebijakan moneter dapat dibedakan pada 2 golongan, kebijakan moneter kuantitatif dan kebijakan moneter kualitatif. Kebijakan moneter kuantitatif adalah langkah-langkah bank sentral yang tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi jumlah penawar uang dan suku bunga dalam perekonomian. Kebijakan moneter kualitatif adalah langkah-langkah bank sentral yang bertujuan mengawasi bentuk-bentuk pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank-bank perdagangan. Kebijakan moneter kuantitatif, kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif dapat dibedakan dalam 3 jenis tindakan, yaitu yang pertama melakukan jual beli surat berharga di dalam pasar uang dan pasar modal. Langkah ini dinamakan operasi pasar terbuka. Yang kedua, membuat perubahan terhadap suku diskonto
dan suku bunga yang harus dibayar oleh bank-bank perdagangan. Yang ketiga, membuat perubahan terhadap cadangan minimum yang harus disimpan oleh bank-bank perdagangan. Operasi pasar terbuka. Supaya operasi pasar terbuka dapat dilaksanakan dengan sukses dan memberikan efek yang diharapkan, dua keadaan haruslah wujud dalam perekonomian. Keadaan tersebut adalah yang pertama, bank-bank perdagangan tidak memiliki kelebihan cadangan. Yang kedua, ekonomi telah tersedia cukup banyak surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan. Mengubah suku bunga dan suku diskonto, tingkat yang ditentukan oleh bank sentral tersebut dinamakan suku diskonto atau suku bank atau bank rate. Kenaikan suku diskonto ini akan mendorongkan bank-bank perdagangan menaikkan suku bunga terhadap pinjaman-pinjaman yang diberikan. Oleh karenanya, para pengusaha enggan membuat pinjaman baru dan pelanggan-pelanggan yang telah membuat pinjaman akan mengembalikan pinjaman yang dibuat pada masa lalu. Pada akhirnya, kegiatan ekonomi negara akan menurun. Mengubah tingkat cadangan minimum, sebagai contoh misalkan cadangan minimum yang diwajibkan adalah 20%, tetapi bank-bank perdagangan pada umumnya mempunyai cadangan sebanyak 25%. Dalam keadaan seperti ini, operasi pasaran terbuka dan kebijakan mengubah tingkat bunga tidak akan memberi efek terhadap jumlah penawar uang. Untuk mempengaruhi penawar uang, perlulah terlebih dahulu suku cadangan dinaikkan menjadi 25%. Kebijakan moneter kualitatif, kebijakan moneter yang bersifat kualitatif biasanya dibedakan dalam dua jenis, yaitu yang pertama, pengawasan pinjaman secara terpilih. Kebijakan ini dilakukan dengan menentukan jenis-jenis pinjaman mana yang harus dikurangi atau digalakkan. Yang kedua, membujukan moral. Dalam melaksanakan kebijakan ini, Bank Sentral mengadakan pertemuan langsung dengan bank-bank perdagangan untuk meminta mereka melakukan langkah-langkah tertentu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.